Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vista Diseptiana, NPM 19170510066 dari kelas A Program Studi S1 Ilmu Komputer. Pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang Non-Deterministic Finite Automata. Untuk definisi Non-Deterministic Finite Automata atau NDFA atau NFA, ia merupakan salah satu jenis finite automata di mana setiap input alfabet atau simbol dari suatu state mungkin akan bertransisi ke lebih dari satu state lain. Nah, untuk definisi NFA ini terbagi menjadi dua, yaitu definisi formal dan definisi informal. Nah, yang pertama itu ada definisi formal, di mana suatu NFA dapat didefinisikan secara formal sebagai 5 tabel sebagai berikut. Ini saya ada kesalahan dalam penulisan, jadi yang benar itu adalah A sama dengan Q, terus sigma, transisi, Q0, dan F, di mana keterangannya itu untuk Q itu adalah himpunan state, lalu sigma itu himpunan simbol input, lalu transisi itu fungsi transisi, lalu S itu ada state awal atau inisialisasi state, lalu ada F himpunan finite state, lalu ada informal, di mana dia terdiri dari finite number of state, terus satu initial state minimal satu final state, lalu terdiri dari finite simbol atau alfabet, lalu himpunan fungsi transisi. Lalu sifat-sifat NFA. Non-deterministic finite automata ini memiliki beberapa sifat, yaitu NFA memiliki kemampuan untuk berada di lebih dari satu state pada saat yang bersamaan. Lalu NFA itu selalu menerima bahasa yang diterima oleh DFA. Sebagaimana DFA, NFA itu menerima secara tepat bahasa reguler. Hal ini dikarenakan NFA dan DFA berada pada kelas bahasa yang sama sesuai hierarki Chomsky. NFA itu seringkali lebih ringkas dibandingkan DFA karena tidak harus fully defined. Lalu ada epsilon NFA. Pada NFA dengan e-move itu diperbolehkan suatu status berubah secara spontan tanpa membaca input atau berpindah ke suatu state tanpa membaca input. Lalu epsilon sendiri itu adalah string kosong. Lalu ada kegunaan dari transisi itu untuk memudahkan kombinasi finite state automata. Lalu ada epsilon closure, di mana ini adalah himpunan state-state yang dapat dicapai dari suatu state tanpa membaca input. Sebagai contoh dari gambar pada slide sebelumnya, epsilon closure-nya tuh adalah bisa dilihat. Lalu ada ekuivalensi epsilon NFA, di mana kita harus membuat tabel transisi NFA dengan epsilon move. Lalu tentukan closure NFA dengan epsilon move, lalu tentukan epsilon closure NFA tanpa epsilon move, lalu buat tabel transisi NFA tanpa e-move. Lalu tentukan state akhir NFA tanpa epsilon move. Nah, di sini ada contoh soal. Berikut juga yang ditanya. Yang pertama itu tadi kita kan buat tabel transisi NFA dengan epsilon move. Nah, di sini untuk Q0 dan A itu mengarah ke Q0, lalu sedangkan dengan B itu dia tuh epsilon atau string kosong. Lalu Q1 dengan A itu juga epsilon, Q2 dengan A itu epsilon, lalu Q1 dengan B itu Q2, Q2 dengan B itu Q2. Lalu closure NFA tanpa epsilon move. Lalu kita buat tabel transisi NFA tanpa epsilon move. Lalu selanjutnya state akhir NFA tanpa epsilon move, di mana state akhir NFA dengan epsilon move itu adalah Q0. Lalu epsilon closure yang mengandung Q0 itu epsilon closure Q2. Lalu state akhir NFA tanpa epsilon move itu Q0 dan Q2. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.